Manchester City serius angkat Serge Gnabry. Manchester City dikabarkan meminati bintang Bayern Munchen, Serge Gnabry, untuk gantikan Sterling. Gnabry lebih muda ketimbang Sterling, oleh karena itu City gerak cepat untuk dapatkan tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu. Baru-baru ini muncul kabar yang menyebut bahwa Gnabry telah menolak proposal perpanjangan kontrak yang diajukan Bayern. Kontrak Gnabry sendiri cuma tersisa 12 bulan. Munchen sebenarnya ingin mempertahankan Gnabry, namun dengan penolakan ini, kubu di Rotten pun akan membuka peluang melepas sang pemain jika ada tawaran menarik yang datang. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Man City sedang mengajukan proposal resmi ke Bayern Munchen. Situasi yang dialami Gnabry di Munchen ini rupanya tak luput dari perhatian Manchester City. Penolakan Gnabry membuat City semakin percaya diri untuk mendapatkan pemain tersebut. Sementara itu, City menginginkan Gnabry untuk diplot sebagai pengganti Raheem Sterling yang santer digosipkan ingin hengkang menuju Chelsea pada musim panas ini. Premier League sendiri bukan kompetisi yang asing bagi Gnabry. Pria blasteran Jerman dan Pantai Gading itu sempat menimba ilmu dan menembus tim utama Arsenal. Sayang, Gnabry tak mendapat kesempatan lebih bersama Arsenal. Hingga kini, pemain berusia 26 tahun itu tercatat sudah bermain dalam 171 laga dengan mencetak 63 gol bagi Munchen. Manchester City dorong Nathan Ake cari klub baru. Manchester City disebut telah meminta Nathan Ake untuk mencari klub baru musim panas ini. Ake tidak lagi masuk dalam rencana perkembangan tim Josep Guardiola. Ake direkrut dari Bournemouth pada tahun 2020 lalu. Saat itu dia menunjukkan potensi cukup bagus sebagai bek tengah muda berbakat, juga bisa bermain sebagai bek kiri. Dia masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Jadi tidak ada desakan untuk pergi. Namun, menit bermain Ake mulai berkurang dan tidak sebanyak biasanya. Tercatat musim lalu Ake hanya menempuh 27 penampilan di semua kompetisi, itu pun lebih banyak sebagai pemain pengganti. Jadi dia mungkin pergi demi menit bermain lebih. Menurut Football Insider, sejauh ini sudah ada dua klub yang menunjukkan minat terhadap Ake. Keduanya adalah Chelsea dan Newcastle United. Newcastle baru saja mendatangkan Sven Botman dari Lille untuk mengisi pos bek tengah. Ake bisa jadi direkrut untuk menjadi partner Botman di jantung pertahanan tim. Chelsea jelas membutuhkan bek tengah baru musim panas ini. Mereka sudah kehilangan Antonio Rudiger dan Andreas Christensen secara bersamaan. Kabarnya Chelsea memprioritaskan perburuan Matthijs de Ligt. Nah, Ake bisa menjadi partner baru de Ligt untuk posisi tersebut. Selain dua klub tersebut, kabarnya Aston Villa juga tertarik merekrut Ake. Mereka membutuhkan bek tengah dan belum juga menemukan kandidat yang tepat. Manchester City siap melepas Ake asal harganya tepat. 2 tahun lalu mereka mendatangkan Ake dengan biaya 41 juta pound sterling. Cukup tinggi untuk bek yang terbilang gagal. Jelas Man City tidak mau rugi dalam penjualan Ake kali ini. Paling tidak juara Premier League itu akan memasang harga yang sama, tidak jauh berbeda. Masalahnya tidak banyak klub yang tertarik membayar Ake semahal itu. Lantas apa langkah Manchester City? Kerajaan sepak bola Manchester City semakin besar. Kerajaan sepak bola City Football Group merambah ke Italia seusai mengambil alih kepemilikan saham mayoritas tim kasta kedua Palermo. Demikian diumumkan oleh pihak klub. Palermo secara resmi menjadi klub ke-11 yang kepemilikannya berada di bawah City Football Group dan menjadi adik bungsu baru bagi tim jawara Premier League Manchester City. CFG mengambil alih 80% kepemilikan saham Palermo, sementara mantan pemilik Dario Miri mempertahankan sisanya dan akan tetap bertugas sebagai presiden klub. Target kami dalam beberapa tahun ke depan adalah kembali ke Serie A, kata Kepala Eksekutif CFG Ferran Soriano. Memang terdengar ambisius, tapi klub ini butuh tampil di Serie A dan itu jelas tidak mudah karena kami harus bekerja keras. Yang jelas Palermo bergabung dengan sebuah keluarga hari ini, ujarnya menambahkan.
City Football Group merupakan perusahaan holding yang dibentuk pada 2013, sekira 5 tahun setelah inisiator utamanya Abu Dhabi United Group membeli Manchester City. Sejak holding itu terbentuk, Afrika menjadi satu-satunya benua yang belum terjamah dana mereka. Dari 11 klub di bawah CFC, holding bentukan Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan itu menjadi pemilik mayoritas di 9 klub. Manchester City berikan nomor jersey impian Marc Cucurella jika dia menyelesaikan transfernya. Marc Cucurella sepertinya tertarik untuk pindah ke Manchester City, dan kesepakatan itu bisa dibuat lebih yakin karena City siap kasih nomor sempurna untuk sang pemain. City memulai jendela transfer musim panas mereka dengan luar biasa, menambahkan striker muda terbaik dunia di Erling Haaland ke dalam skuad mereka. Tetapi transfer pemain untuk memperkuat tim besutan Pep Guardiola tampaknya belum selesai. Lini pertahanan Manchester City butuh penyegaran. Seperti diketahui, sang kapten Fernandinho bakal tinggalkan City. Itulah mengapa Pep Guardiola ngebet ingin datangkan Cucurella dari Brighton yang tampil gemilang di musim debutnya. Brilian di Liga Premier tampaknya menjadi target utama. Pemain berusia 23 tahun itu ditanya secara langsung tentang kemungkinan perpindahan, dan meskipun dia membantah telah melakukan kontak dengan Guardiola, dia tidak mengesampingkan untuk pindah ke Etihad Stadium. Tujuannya di Brighton adalah untuk berkembang, sehingga klub-klub besar dapat memperhatikan saya ketika bermain, katanya kepada Gigantes. Tetapi jika ada kesempatan, Anda harus memanfaatkannya, dan ini peluang bagus bagi saya untuk berkembang lebih baik lagi. Jika Cucurella pindah ke Manchester, dia bahkan bisa mendapatkan nomor skuad yang ideal juga. Meskipun nomor 3 yang dia pakai di Brighton dipakai oleh Ruben Dias, tetapi nomor 15 yang dia pakai selama 3 tahun di Getafe serta di Barcelona B tersedia untuk Cucurella.